Banyak yang bilang kalau jatuh cinta itu bisa bikin bodoh atau identik sama yang namanya bucin alias budak cinta. Nah, lo tuh pernah gak sih ngalamin bucin ke seseorang yang lo suka atau lo dibucinin sama orang lain? Kira-kira sebenarnya menurut lo butuh gak sih bucin itu, perlu apa enggak kalau kita dibucinin atau kita bucin ke orang lain? Coba tulis di kolom komentar ya, kira-kira menurut lo kayak gimana? Sebelumnya selamat datang di segmen Bicara Cinta, gue Yuda Mamah dan gue biasanya nge-review atau mengulas buku-buku bertema relationship, series ataupun film-film romance. Selain itu gue juga bikin audio cerpen yang bisa didengerin di kanal ini juga. Jadi kalau lo suka sama cerita-cerita cinta ataupun relationship, boleh subscribe channel gue dan jangan lupa follow di Instagram @idhaumamah. Kembali lagi ke istilah bucin dan jatuh cinta. Sebenarnya ini tuh gak asing ya buat kita, tapi banyak juga loh yang gak tahu istilah jatuh cinta dan bucin. Nih, gue jadi inget kalau ada salah satu episode di 30 Days of Lunch, podcastnya Aryo dan Ruby, itu tuh ngundang Yandi Loren sama Ringo Agus Rahman, jatuh cinta seperti di film-film. Gue inget banget kata Yandi bilang gini nih, kurang lebih. Jadi jatuh cinta itu ada 3 term nih. Pertama, term jatuh itu punya makna. 1, jatuh itu kan sakit. 2, jatuh itu gak disengaja. 3, jatuh itu gak bisa dikontrol dan di luar kendali kita. Makanya nih, kalau misalnya kita jatuh cinta sama orang, tujuan kita biasanya untuk impress someone, untuk ngasih kesan yang bagus-bagus aja. Makanya lebih sering gak ada karakter diri sendiri itu belum muncul. Karena kan tujuan kita kan bikin orang nyaman, bikin orang suka sama kita ketika lagi sama kita. Makanya bikin orang ketergantungan kan. Makanya kalau putus ataupun lagi berantem ataupun ditembak terus nolak tuh kayak ya kenyamanannya hilang nih gitu. Kedua, soal istilah bucin. Gue baru tahu kalau istilah bucin ini baru muncul sekitar 2015-an di YouTube-nya Andovi sama Jovi, Skinny Indonesia. Nah, setelah itu bucin mulai ngetren ketika tahun 2019 lah kira-kira sampai sekarang, namanya budak cinta, dan konotasinya tuh negatif ya, karena kan kondisinya ketika ada seseorang yang rela mengorbankan segala-galanya ataupun mengutamakan kepentingan orang yang kita taksir di atas segalanya, melebihi kepentingan pribadi. Nah, itu tuh jadi careless. Negatifnya di situ. Dari situlah gue inget sama satu buku TSOL yang judulnya Relationship. Di School of Life ini esai-esainya menarik, mudah dibaca dan mudah dipahami ya, menurut gue enak banget lah bahasanya. Dan gak terlalu tebel sih, kalau relationship ini sekitar 111 halaman. Nah, di situ dibilang kalau sebenarnya manusia itu udah kadung terinternalisasi sama yang namanya romantic history. Jadi romansa-romansa yang udah ada di framing-framing film. Nah, di buku ini ngasih tahu kalau sebenarnya manusia itu tuh gak bisa semena-mena mencintai dan dicintai atau jatuh cinta tanpa belajar. Karena kan mencinta itu kan gak ada sekolahnya ya. Makanya kita perlu informasi, perlu wawasan tersendiri biar rasa cinta kita itu tidak menyakiti orang lain gitu. Kok kayak repot banget sih, jatuh cinta aja mesti belajar? Ya memang begitu adanya. Nah, kabar buruknya nih, manusia agak-agak sotoy memang, merasa dia tuh punya wawasan soal jatuh cinta karena udah kodrati, bakalan bisa sendiri, tenang aja. Dan kabar baiknya adalah kita bisa loh tidak menyakiti pasangan atau orang lain yang kita suka dengan cara apa? Caranya 1, mengubah mindset atau perspektif kita soal cinta. Jadi jatuh cinta itu harus belajar dari awal nih, kayak kita punya skill baru ibaratnya. Nah, karena mencintai itu butuh skill. Dan cinta itu kan kata kerja ya. Makanya yang namanya kata kerja ya ada effort, ada usaha dari masing-masing orang yang saling jatuh cinta. Nah, biasanya kita tuh cenderung ngandelin feelings atau perasaan. Ya walaupun our feelings are valid, tapi kan harus juga disadari bahwa mencintai itu butuh otak untuk berpikir. Cuman ya biasanya kita, termasuk gue ya, kadang kalau cinta itu udah gak bisa mikir nih. Makanya orang-orang nyebut ya jatuh cinta bikin bodoh. Iya memang betul adanya. Dan dulu gue juga melakukan hal-hal bodoh, termasuk ngasih hadiah ataupun barang-barang yang sebenarnya nggak penting, yang gue kasih ke cowok-cowok yang gue suka, dan gue ngejar apa segala macam yang tidak punya alasan kuat ya untuk melakukannya.
Makanya make sense nih kalau misalnya apa yang gue lakukan, keputusan-keputusan yang gue ambil itu tidak logis atau tidak realistis. Bucin yang gak sehat. Makanya nih itu namanya obsesi gitu ya, bukan sayang atau cinta atau suka. Kedua, banyak mitos soal cinta yang masih kita percayai yang seharusnya nggak kita percaya. Misalnya nih, kalau punya pasangan atau punya pacar, kita tuh punya ekspektasi kalau masing-masing saling mengerti tanpa ngasih tahu atau berkomunikasi. Itu namanya cenayang ya, dan itu tidak mungkin terjadi. Kedua, kalau misalnya seks itu sama dengan love, kalau porsinya beda berarti itu bukan cinta. Ternyata bukan begitu. Seks itu tidak harus bisa sama dengan kadar cinta yang kita berikan, karena dua hal itu sangat berbeda. Satu kebutuhan biologis, satu kebutuhan emosional gitu kan. Walaupun keduanya saling berkaitan, tapi tidak berarti kalau misalnya kita nggak on gitu ya di sexual activity-nya, itu kita nggak cinta sama orang itu, nggak gitu. Atau ada mitos lain yang bilang kalau udah punya pacar atau punya pasangan, kita tidak boleh atau dilarang tertarik sama orang lain atau lawan jenis lain. Sebenarnya itu nggak bisa dibilang kayak gitu juga. Tertarik itu normal, wajar. Yang paling penting adalah what's next-nya. Apa sih tindakan yang bisa kita ambil kalau kita tertarik sama orang lain? Apakah akan dilanjutin ataupun enggak? Nah, itu adalah kesadaran pribadi. Dan masih banyak mitos di buku ini yang dijelasin yang perlu ya kita kaji juga ya. Siapa tahu dulu pernah dilakukan juga nih sama kita hal-hal bodoh yang wah ternyata ini mitos ya, wah ternyata ini nggak bener nih gitu. Yang ketiga adalah memahami root cause dari setiap respons atau reaksi yang kita munculkan dari fenomena ataupun kejadian yang kita alami. Misalnya nih lo punya pacar, terus pacar lo sibuk banget sama kerjaan yang akhirnya bikin intensi komunikasinya jadi berkurang ataupun jadi jarang ketemuan gitu ya misalnya. Terus lo merasa lo tidak diperhatiin, lo merasa pacar lo nggak sayang sama lo, merasa ditinggalkan gitu dan segala macam. Nah itu tuh perlu dikomunikasiin sama pasangan kita. Karena apa? Ternyata nih pacar lo dulu punya histori ketika dia masih kecil, terus dia punya pengalaman ditinggal orang tuanya ketika orang tuanya sibuk bekerja, terus di rumah ngerasa tertinggal, nggak punya kasih sayang, nggak dikasih perhatian dan segala macam. Itulah yang akhirnya familiar atau kebaca di otak kita ketika kita udah dewasa dan mengalami perlakuan yang serupa atau mirip. Sebenarnya itu tuh cuman ada di memori otak kita dan otak kita cuma menangkap memori yang pernah kita alami waktu kecil. Sayangnya respons yang kita munculin pas dewasa itu jadi negatif. Makanya kalau misalnya kita menerima perlakuan serupa, kita jadi kesel atau marah-marah nggak jelas, alih-alih kita marah-marah kayak gitu ya dikomunikasiin aja kalau dulu tuh ternyata gue pernah kayak gini nih, mengutarakan perasaan yang sebenarnya dialami oleh pacar lo. Intinya sih sebenarnya bucin itu boleh-boleh aja asalkan tepat sasaran dan sesuai dengan apa yang pasangan kita butuhkan. Nah itu dia masalahnya, kita mau belajar apa enggak nih untuk menjadi orang yang punya rasa-rasa bucin yang sehat juga gitu. Feeling kita itu valid, tapi sebenarnya buat apa dulu nih, pembelaan pemberankah atas kesalahan yang kita lakukan? Kan nggak gitu juga ya sebenarnya. Dan kalau misalnya kita emang mau belajar, kita pasti nggak akan bilang, ya gue kan emang gini orangnya, jadi ya terima aja. Ya nggak bisa gitu dong. Makanya ya ada lirik lagu yang bilang jangan cintai aku apa adanya, karena ya pada dasarnya manusia itu bertumbuh dan berkembang. Ada karakter development yang dia bangun, yang dia ubah menjadi lebih baik gitu kan. Kalau misalnya nggak mau belajar dari kesalahan, jangan harap relasi lo bakal sehat, jangan harap bucin lo bakal sehat, dan begitupun relasi ke semuanya ya. Nggak cuma ke pasangan ataupun romantic relationship, tapi buat keluarga, terus buat teman, buat persahabatan, dan rekan-rekan lain. Nah, jadi percaya deh, sebenarnya bucin itu bisa jadi nilai plus dan bisa jadi sehat kalau kita tahu caranya mencintai orang lain atau kekasih kita. Oke, segitu aja dari gue. Semoga menghibur, karena kalau kelamaan lebih baik kita bikin diskusi offline gak sih biar lebih seru dan bisa ngebahas banyak hal dari buku relationship ini ataupun tema-tema cinta yang lain. Jangan lupa like dan subscribe video gue. Kalau misalnya merasa berguna boleh di-share juga ke teman-teman lain. Siapa tahu ini bisa menambah
nambah perspektif ataupun ngasih rekomendasi buku demi menjalin relasi yang sehat di 2024. Terima kasih yang udah nonton sampai akhir. Sampai jumpa di episode berikutnya. Jangan lupa kasih rekomendasi gue buku, series ataupun film yang bisa gue bahas di kanal ini. Dan komen juga ya di bawah ya. Thank you. Bye.